Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Andreas Sutandio. Profesi saya sehari-hari sebagai personal trainer, praktisi Aikido, dan sedang mendalami tentang Iai Jutsu. Di sini saya akan membagikan beberapa tips kepada teman-teman semua tentang beberapa keluhan yang sering sekali saya temukan di tempat fitness saya ataupun di sekitar saya, teman-teman saya sendiri. Salah satunya itu yang sering saya dengar tentang nyerinya bagian lutut, pergelangan kaki, pinggul, kakunya pinggang, dan lain sebagainya. Biasa ini terjadi pada teman-teman saya yang berusia di atas 40 tahun atau dia melakukan aktivitas kerja setiap hari yang tidak memungkinkan waktunya untuk berolahraga ataupun olahraga beban ya. Kita bisa kenal dengan nama fitness. Hadirnya saya di sini hanya ingin memberikan beberapa tips buat teman-teman supaya bagaimana kita merelaksasi atau membuat lebih fleksibel otot-otot yang bagian persendian. Supaya mempersingkat waktu, yuk kita tonton videonya. Oke, untuk yang pertama, saya anggap ini adalah tingginya kursi kantor ya, atau kursi makan bisa ya. Penitip kaki ini kurang lebih sekitar 90 derajat. Latihan pertama kita hanya menaikkan dan menurunkan kaki, cuman catatannya pergelangan kaki ini lemas saja, tidak usah dikakukan ke bawah atau ditarik ke atas, santai saja. Kita hanya menggerakkan otot bagian paha depan atau quadriceps dan bagian di daerah lutut, terutama pelvis medialis ya. Kita saya sampai contoh, ambil nafas, buang, turun, ambil nafas, turun, ambil nafas. Lakukan ini terus menerus sebanyak 15 sampai 25 kali. Seandainya teman-teman ada masalah dari lutut untuk diluruskan ini sakit, jangan dipaksa. Yang penting coba merasa nyaman terlebih dahulu ya. Dan posisinya telapak harus lurus, jangan buka ya, tapi lurus ya. Dan diusahakan nyaman. Kalau misalnya wah ini udah sakit, sudah jangan paksa ya, nanti akan dia akan makin tinggi berjalan waktu kalau teman-teman sering latihan ya. Lakukan di kanan 15 kali sampai 30 kali atau 25 kali. Begitupun yang sebelah kiri sebanyak 3 set. Untuk contoh gerakan yang kedua, saya tembok, karena sisi tembok kaca semua, maka saya sandera hanya di sini. Tetap posisinya lurus, yang penting bagian pantat dan punggung menempel. Lalu gerakannya, kakinya yang dimajukan sepanjang satu telapak kaki, ya. Hanya angkat, gerakan darah pinggul. Bagian lutut jangan membuat kaku, tapi bikin lemas saja. Hanya pinggul yang bergerak. Ya, ambil nafas. Tidak perlu memaksa sehingga merubah darah panggul seperti ini. Ini pantat kita sudah maju. Tidak perlu. Hanya cukup maksimalnya saja teman-teman sekalian seperti apa. Karena bila kalian ada masalah darah panggul, biasa terlalu tinggi juga sakit diangkatnya. Dibuat nyaman, ingat saya bikin senyaman mungkin kalian bergerak. Sama, lakukan cuma 15, 20, 25 atau 30 kali di masing-masing kaki sebanyak 3 set sampai 4 set Pak. Gerakan yang ketiga, seandainya teman-teman tidak memiliki ada tembok seperti saya kan mungkin kaca semua atau ada mejanya, bisa dengan cara lain dengan memegang bantalan bangku, tempat kursi ya, atau megang tongkat sama aja. Yang penting posisinya lurus dan santai, tidak tegap kaku, enggak, tidak perlu ya. Tetap diangkatnya sama seperti tadi. Dan ini dari lutut lemas ya.
Lakukan sama 15 sampai 30 kali di masing-masing kaki sebanyak 3 sampai 4 set. Untuk gerakan keempat, simple saja. Bisa pegangan pada meja, sandaran bangku ataupun tiang kayak seperti ini ya. Tidak usah memaksa. Turunkan pantatnya. Lebar kaki cukup selebar bahu, telapak lurus ke depan. Ya. Tapi tidak memaksa. Misal seperti kawan sebenarnya udah sakit, ada rasa nyeri di lutut ataupun di pinggul, stop, naik lagi. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Gua senyaman mungkin, selalu ingat, gua senyaman mungkin. Lakukan gerakan ini 15 sampai 30 kali sebanyak 3 set. Nah, sudah lihat kan? Itu hanya beberapa contoh gerakan basic yang mudah dilakukan, tidak perlu alat, hanya siapkan sedikit waktu yang bisa diselingi pada waktu teman-teman sedang bekerja. Pesan saya satu, seandainya pernah cedera, entah di pergelangan kaki, entah di lutut, yang namanya biasa orang bilang kesleo atau keceklik atau dislocation kerennya ya, jangan hanya sekali untuk terapi, karena masa recovery dari masa terapi itu biasa 3 hari. Pada hari keempat seharusnya sudah tidak merasakan sakit. Tapi kalau teman-teman masih merasakan, berarti posisinya itu kembali ke posisi yang salah. Jadi perlu diterapi sekali lagi. Kalau teman-teman biarkan dengan seperti itu, sudah dibenerin kok, mungkin hari keempat ini masih bekasnya. Teman-teman biarkan seperti itu, suatu waktu akan gampang cedera lagi dan lebih parah. Itu aja pesan dari saya. Oke? Terima kasih sudah melihat video saya, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang bermasalah di persendian. Salam sehat, ketemu lagi.